Iya, puji Tuhan. Bapak sudah diberkati sore yang indah ini. Amin. Allah kita sembah adalah Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang boleh menolong kita semua. Kita sudah memuji, mengagungkan, mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema kita pada ibadah Paskah di sore hari ini adalah Allahku dahsyat, ya. Allahku dahsyat. Kita mau lihat sama-sama di dalam kitab Efesus 1 ayat 18 hingga 21. Efesus 1 ayat 18 hingga 21. Saya undang Bapak Saudara bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita membaca ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Saudara baca ayat yang genap, ya. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca saya ayat yang genap, Bapak Saudara baca ayat yang ganjil, ya. Saya akan baca ayat yang genap, Bapak Saudara baca ayat yang ganjil. Efesus 1 ayat 18 hingga yang ke-21. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Iya, silakan duduk. Puji Tuhan, ya. Kita melihat bersama-sama tema kita Allahku dahsyat. Kenapa dahsyat? Dikatakan tidak ada yang lebih dahsyat daripada Tuhan. Tadi kita sudah melihat panji-panji, di situ adalah nama-nama, ya, nama-nama Allah. Tetapi nama-nama ini bukan nama yang dinyatakan oleh Allah, tetapi nama yang disebutkan oleh manusia, yang disebutkan oleh umatnya karena perbuatannya, ya, karena karyanya. Disebut El Shaddai, Allah Maha Kuasa, ya. Itu karena Allah itu betapa luar biasa. Allah itu melindungi, perlindungannya hebat. Ada Yehovah Rafa, Allah itu penyembuh, Allah itu tabib, karena dia sanggup mengalahkan, menyembuhkan sakit penyakit. Ada Yehovah Shalom, itu artinya Allah lah yang menjadi pemberi damai. Jadi nama-nama tadi itu bukan nama yang Allah nyatakan, tetapi nama yang disebutkan oleh manusia karena karyanya. Dan betapa dahsyatnya Tuhan, betapa luar biasanya. Tadi di dalam Efesus 1 dikatakan dengan jelas betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, kalau kita melihat bersama-sama hari-hari ini, ya, 3 hari ini sudah, ya, ini puncaknya malam hari ini kita merayakan Paskah, ya. Paskah itu kalau kita lihat sejarahnya dimulai pada waktu peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Bangsa Israel dijajah 430 tahun di Mesir, ya. Waktu datang ke sana dengan luar biasa karena Yusuf anak dari Yakub itu menjadi perdana menteri. Pada waktu itu terjadi masa krisis, ya. Akhirnya Yusuf memboyong 70 orang, diboyong, ya, ke Mesir. Lalu karena Firaun pada waktu itu memang sayang kepada Yusuf, karena Yusuf menyelamatkan bangsa Mesir dari kelaparan, dari kekeringan, lalu diberikan satu tanah namanya tanah Goshen. Disitulah bangsa Israel mulai bertumbuh menjadi sebuah bangsa, ya, dari keluarga hanya 70 orang sampai menjadi bangsa yang begitu besar, sampai mereka itu begitu maju dan diberkati oleh Tuhan. Lalu orang Mesir takut, ya, orang Mesir takut. Kenapa? Jangan-jangan mereka ini nanti bertumbuh lebih diberkati, lebih besar bangsa ini, akhirnya mereka menjajah bangsa kita, mereka menguasai bangsa Mesir. Sebelum orang Israel menguasai bangsa Mesir, lalu akhirnya orang-orang Mesir, kerajaan Mesir ini membuat peraturan-peraturan, membuat tekanan-tekanan
tekanan kepada bangsa Mesir, bahkan akhirnya bangsa Israel, dan akhirnya bangsa Israel diperbudak selama 430 tahun. Bangsa Israel berseru kepada Tuhan, minta supaya dilepaskan, karena ini betul-betul dalam perbudakan. Ya, kalau kita melihat, kalau ke Mesir sana ada piramid-piramid, ya, ada kota namanya Pitom dan Ramses, itu dibangun oleh pada masa perbudakan orang-orang Israel di Mesir. Mereka berseru kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan mengirimkan seorang penolong melalui Musa. Musa lah yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Musa dipersiapkan selama 80 tahun. 40 tahun dia dididik tentang sistem, ya, tentang pendidikan akademis. Ya, dia dididik dengan hikmat Mesir, sekolah-sekolah Mesir, karena Mesir itu pada waktu itu memiliki kebudayaan yang tinggi. Ya, Mesir itu negara yang maju pada waktu itu. Ya, dia dididik 40 tahun, lalu 40 tahun kemudian dikirimlah Musa di padang belantara, diajar kesabarannya untuk mengembalakan domba-domba selama 40 tahun. Nah, kita lihat akhirnya Musa diutus ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel melalui proses nego yang begitu ketat, sulit, ulet gitu ya, karena Firaun tidak mau melepaskan sampai Tuhan harus memberikan tulah-tulah, dari tulah pertama sampai ke-9, dan puncaknya adalah tulah yang ke-10, yaitu dimana seluruh anak sulung dari ini tidak hanya berlaku bagi bangsa Mesir. Ya, kalau kita melihat tulah-tulah yang awal itu berlaku hanya untuk bangsa Mesir, tetapi tulah yang ke-10 itu berlaku untuk seluruh yang ada di tanah Mesir, termasuk tanah Goshen. Tapi bedanya, bangsa Israel diberikan solusi. Apa itu solusi? Mereka harus memotong anak domba yang berusia 1 tahun, tidak boleh bercacat celah, dikurung tanggal 10, 14 dilepaskan, lalu dipotong, darahnya itu dioleskan, ya, dioleskan ke tiang dan palang pintu. Nah, itulah saudara kenapa ketika malaikat El-Maut turun ke tanah Mesir untuk mencabut nyawa dari para anak-anak sulung. Nah, ketika malaikat El-Maut itu melihat setiap rumah-rumah yang ada tanda darah di palang dan tiang, itu bicara tentang salib saudara, ya, lambang salib, palang dan tiang saudara, maka malaikat El-Maut akan pasah, malaikat El-Maut akan pesah, artinya melewati, melalui, dia tidak akan masuk ke dalam rumah itu untuk mencabut nyawa dari setiap anak yang sulung itu. Itulah Paskah yang pertama. Paskah yang pertama adalah bagaimana orang-orang Israel itu melalui darah anak domba yang dipotong, yang tidak bercacat celah, itu dilalui dari maut. Nah, itu menjadi lambang Paskah 2000 tahun kemudian. Kita melihat bagaimana Tuhan, darah Yesus itu melalukan kita, ya, melewatkan kita dari hukuman maut itu. Karena itu salib ini, Paskah ini berita yang luar biasa, walaupun Paskah atau salib itu bagi dunia adalah kebodohan, ya, tetapi bagi orang percaya adalah kekuatan Allah. Pada waktu itu berita tentang salib itu adalah sebuah kebodohan kepada saudara. Kenapa? Salib ini adalah hukuman. Salib ini adalah hukuman yang paling puncak, paling maksimal, dieksekusi dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Dieksekusi dengan cara-cara yang sangat-sangat tidak manusiawi. Ya, mereka disalibkan di satu bukit Tengkorak begitu. Ya, ada berbagai macam versi kenapa disebut Bukit Tengkorak. Ada yang berkata karena disitulah tempat tengkorak-tengkorak, karena manusia yang disalibkan akan dibiarkan mati. Ya, mereka maksimalnya 10 hari saudara. Kalau 10 hari nggak mati, mereka dimatikan dengan cara ditusuk. Tapi sebelum disalibkan biasanya itu akan disiksa terlebih dahulu, seperti kemarin kita lihat ya bagaimana tangannya Yesus itu ditarik sampai kelepas baunya, ya, disiksa sembilan rupa sampai mereka ini akan mengalami kematian dan harus mati di kayu salib. Apalagi pada waktu itu, pada waktu Yesus
itu akan masuk minggu, hari Minggu Paskah saudara ya, Sabat, sorry, bukan Paskah, hari Minggu, hari Sabat. Nah Sabat itu nggak boleh ada kematian, karena itu sebelum hari Sabat Yesus itu dimatikan dulu, tetapi sebelum Yesus itu dimatikan dia sudah mati. Pada waktu ditusuk lambungnya, dia tidak lagi tercurah darah, darahnya habis itu menebus dosa saudara dan saya saudara. Dikatakan Alkitab mencatat hanya keluar hanya air. Nah saudara, salib ini bagi dunia adalah berita, ya, berita kebodohan. Bodoh sekali pada waktu itu bicara salib itu sebuah kenajisan. Tapi luar biasa setelah Yesus, ya, salib ini menjadi berita yang luar biasa. Mungkin kalau bisa soalnya tidak bisa dihapus supaya tidak berkaitan. Berita salib luar biasa juga. Ya, kalau kita lihat di mana-mana ada salib. Dulu salib itu sebuah kenajisan. Salib itu sesuatu yang menjijikkan. Salib itu sesuatu yang tidak ada nilainya. Nah, saudara kita lihat bersama-sama. Semenjak Yesus, salib itu menjadi berita yang luar biasa. Saudara nggak malu-malu saudara. Beli kalung lambangnya salib, bahkan ditunjuk-tunjuk saudara. Ya, ditunjuk-tunjukkan. Mari kita lihat sama-sama di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. 1 Korintus 1 ayat 18 disampaikan demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, dikatakan jelas, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Luar biasa. Salib yang oleh dunia adalah kebodohan, tetapi karena Yesus disalibkan, berita tentang salib itu adalah berita tentang kekuatan Allah. Berita tentang kekuatan Allah. Luar biasa saudara. Allah kita dahsyat, Allah kita ajaib, Allah kita luar biasa saudara. Nah kita mulai bersama-sama saudara. Karena salib, nama Yesus itu dipermuliakan. Ya. Karena salib, nama Yesus itu dipermuliakan. Filipi 2 ayat 8 hingga yang ke-11. Filipi 2 ayat 8 hingga yang ke-11 dikatakan demikian. Filipi 2 ayat 8 hingga yang ke-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah kita lihat bersama-sama. Dikatakan dengan jelas di sini bahwa karena salib, nama Yesus itu dipermuliakan. Karena ketaatan Yesus, ya. Jadi setelah nanti salib saudara ya, baru Yesus itu betul-betul dipermuliakan juga. Karena kita mencatat, ya. Bahkan sekarang jejak-jejaknya Yesus itu dimuliakan luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke Israel sana, ya, setiap jejak-jejaknya Yesus, waduh sekarang mulia. Pada zaman dulu saudara, Yesus begitu dipermalukan, ya, betul-betul dipermalukan. Salib itu mempermalukan Yesus. Tetapi karena salib itu, Yesus dimuliakan sampai sekarang. Walaupun bukan itu yang Tuhan mau. Yang mau adalah setiap orang itu mengagungkan dan meninggikan nama Yesus, bukan jejak-jejaknya Yesus, bukan tempat lahirnya Yesus yang disanjung, bukan tempatnya Yesus yang disembah. Ya kalau saudara pergi ke Israel juga, tempatnya Yesus sekarang pun orang ngantri juga, mau cium tempatnya Yesus. Siapa dulu yang mau, ya, mencium tempatnya Yesus? Mau kandang. Siapa yang mau cium palungan juga? Palungan yang bau, yang kotor, ini bukan palungan baru saudara.
tempat kandang di mana kandang waktu itu karena penuh, hanya kandang yang tidak terpakai itu yang bisa dipakai, ya, kosong, tempatnya jelek, lembab, lalu Yesus dibaringkan di palungan, ya. Siapa yang mau cium palungan pada waktu itu? Tapi sekarang sudah dicium ke ngantri, ngantrinya panjang. Itu aja cium nggak boleh lama-lama ya, jadi foto cepat gitu. Tempat jejak-jejaknya Yesus luar biasa. Orang ramai-ramai pergi ke Sungai Yordan. Siapa yang mau pada waktu itu? Masih kan aman ya. Waktu mau disuruh mandi di Sungai Yordan, dia bilang, apa nggak ada yang lebih baik? Apa nggak ada yang lebih bagus? Ya, apa ada yang lebih bagus? Sampai ya, suruh mandi di tempat yang kotor, saudara. Sungai Yordan itu tempatnya kotor. Sungai yang sangat kotor. Nah, kita lihat bersama-sama, saudara. Sok parah, rebutan, saudara. Sudah baptis di Indonesia saja, baptis pulang di sana. Ya, baptis lagi. Saya pernah tanya ya, nama baptisnya siapa? Lah, mau yang mana ini? Kata, masuk orang baptis ada pilihan. Mau yang di Indonesia atau mau di Israel? Kata gue, luar biasa, saudara. Makanya pada waktu saya bimbing jadi pembimbing rohani ke Israel kemarin, sebelum berangkat ke Israel saya kumpulkan, saya bilang, maaf ya Bapak Saudara, saya bilang, saya tidak akan pernah mau baptis nanti di Sungai Yordan, ya. Kalau ada Bapak Saudara yang minta baptis, yang sudah baptis minta dibaptis lagi, saya nggak akan layani dulu, saya bilang. Nah, kita akan persetujuan dulu, jangan sampai nanti ribut di sana, ya. Sebagai pembimbing rohani itu saudara marah, Pak Bapak itu ya pembimbing rohani minta baptis orang itu, katanya. Tapi yang betul-betul belum dibaptis, oke, saya akan baptis. Tapi itu masalah, saya bilang. Masalahnya nanti yang mengeluarkan surat baptisannya siapa? Memang saudara di Israel sana nanti kalau kita baptis, saudara, kita dapat sertifikat baptisan, ya. Tapi kan nggak ada gembalanya di sana, itu hanya surat dari Israel. Nah, saudara nanti kalau mau nikah kan perlu surat baptis yang masih bujangan. Ada apa surat baptis? Surat baptis yang keluarkan siapa? Saya bilang. Sementara Anda bukan jemaat saya, jemaatnya gereja lain, kan masalah. Nah, saudara ya, banyak saudara yang mau baptis nih, tapi nek pengen ngrasake tak cemplungke neng Sungai Yordan, ngrasake air Sungai Yordan, ayo saya bilang. Jadi bukan dibaptis, pokoknya mau masuk mau nyemplungke tok itu berapa belum tidak apa-apa, saya bilang. Tapi itu bukan baptisan, saya bilang. Bukan baptisan. Ya silakan, saya bilang. Jadi sebelum waktu mau ke Yordan, pagi-pagi saya mau gini, siapa nanti yang mau nyemplungke supaya saya bawa ganti, jangan di sana minta dicemplungke, saya nggak bawa ganti, saya bilang. Tapi saya tetap saudara, tetap bawa ganti ya, siapa tahu mereka minta dicemplungke, nggak tak cemplungke, saudara. Pernah tahu Sungai Yordan, lele bumbunya gede-gede, saudara, segini-gini, saudara. Waduh, gila kabeh, mas nggak usah katanya. Ayo siapa yang dicemplungke, ayo sana. Dan jajan tak cemplung-cemplung, tak lebih. Nah, saudara, sampai tempat-tempat jejak-jejaknya Yesus itu dimuliakan. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Yang harusnya dimuliakan adalah nama Yesus, kebesaran Yesus. Tadi dikatakan setiap lutut akan bertelur, setiap lidah mengaku Yesus itu Tuhan. Jejak-jejaknya saja dimuliakan, tapi nek loro punya masalah larinya ke dukun, ya. Lalu ada persoalan, ada tekanan, ada problema yang dihadapi dalam hidup kita nggak lari sama Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau nama Tuhan dimuliakan apa? Karena dia sudah terbukti, saudara. Mau saja dikalahkan. Tuhan mau supaya setiap kita boleh memuliakan nama Tuhan. Ya, kenapa? Karena Allah kita dahsyat. Nah, saudara, kita mau melihat kedahsyatan Allah kita melalui salib Kristus. Kedahsyatan salib Kristus itu menghancurkan kuasa dosa. Kemarin saya sudah sampaikan, satu-satunya persoalan yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh umat manusia itu adalah persoalan dosa. Tadi kita sudah mendengarkan kesaksian dua bapak, ya. Yang satu kebanggaan masa lalu, kita wah ilmu hebat, kecil nggak ada artinya di hadapan Tuhan juga. Nggak mau surga. Untung ya Pak Bekti akhirnya bertobat, juga nggak bertobat, hari
ini sudah di majelis bahkan saudara, gimana mau majelis isi perdukunan ya, disuruh melayani perjamuan kudus malah go kembang terus ya dupo ya, apa namanya biasanya kayak kutuk-kutukan saudara ya, kemenyan saudara ya. Wah, luar biasa. Zaman dulu kemenyan zaman dulu itu untuk wangi-wangian. Kemenyannya orang di Indonesia itu dibakar nyeluk setan saudara. Tapi syukur kalau saudara ditanya ya, ulang boleh tanya saudara. Saya tidak percaya lebih hebat sekarang daripada dulu. Anak kita dahsyat, anak kita hebat. Bagaimana Tuhan menyembuhkan sakit penyakit? Bisa jadi Pak Santoso dan saudara ya. Wah, luar biasa, dahsyat, dimenangkan bukan karena penginjilan. Kalau Pak Bekti diinjili oleh penginjil saudara. Pak Santoso yang menginjili putunya dewi saudara. Coba nek anak sing injili, waduh nek rasa ngomong, kowe sing nganti aku ngajari wong tuwa kan gitu saudara ya. Kadang mbah itu kalahnya sama siapa? Sama cucu. Nah, cucu kan tidak pernah dimana saudara. Oh, sayangnya luar biasa ya. Nah saudara, Tuhan itu memakai dengan cara-cara yang luar biasa. Tuhan itu hebat. Kedahsyatan salib Kristus itu menghancurkan kuasa dosa. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 hingga 57. 1 Korintus 15 55 hingga 57 dikatakan demikian. Ya, saya akan bacakan. Hai maut, di mana sengatmu? Di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dosa itu membelenggu kita, membuat kita tidak punya pengharapan, membawa kita kepada kematian yang kekal. Tetapi kematian Yesus itu menghancurkan kuasa dosa. Katakan tadi, hai maut di mana sengatmu, hai maut di mana kuasamu. Syukur kepada Tuhan saudara. Mungkin kita dulu adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang betul-betul sudah meninggalkan Tuhan. Tapi syukur kepada Tuhan ya, Tuhan itu mengasihi kita. Kuasa salib itu sudah menghancurkan kuasa dosa. Kita yang tidak berpengharapan sekarang dijadikan berpengharapan di dalam Kristus Yesus, yaitu kita memperoleh hidup yang kekal. Selanjutnya dikatakan kedahsyatan salib Kristus itu membatalkan segala dakwaan dan tuntutan dosa. Segala tuntutan dosa dihancurkan, ya, dibatalkan oleh karena darah Yesus, oleh karena korban Yesus. Makanya zaman dulu perjanjian lama, setiap kali dosa, orang berbuat dosa, orang harus membawa anak domba untuk disembelih dan darahnya itu dicurahkan di mezbah bakaran. Itu melambangkan bahwa setiap dosa itu dihapuskan oleh darah anak domba. Maka dikatakan tanpa pencurahan darah itu tidak bisa disucikan. Jadi zaman dulu itu darah itu melambangkan penyucian, disucikan. Itu memang lambang juga, ya, lambang dari sebelum Yesus lahir. Dan kematian Yesus, darah Yesus itu sudah menyucikan setiap dosa kita. Coba kita lihat dalam Kolose 2 ayat 13 hingga 14. Kolose 2 ayat 13 hingga 14 dikatakan demikian. Kolose 2 ayat 13 hingga 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum pendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib.
Segala tuntutan itu sudah dibayar oleh Tuhan. Makanya sebelum Yesus mati, dia berkata, sudahlah genap, sudah lunas, sudah selesai, sah. Ya, sah. Luar biasa, saudara. Dosa kita sudah disahkan oleh Tuhan, dibayar oleh Tuhan, sehingga tidak ada tuntutan lagi. Saudara kalau pernah pergi ke Pegadaian, ya, slogannya Pegadaian kan apa itu? Mengatasi masalah tanpa masalah. Siapa yang bilang masalahnya banyak, saudara? Ya, mengatasi masalah tanpa masalah, saudara. Masalahnya banyak, saudara. Tidak bayar, tidak dibayar, ya ini saudara. Nah, saudara, sebelum saudara kalau nggak bayar, ada tuntutan. Barangnya akan dieksekusi. Saya punya pernah ada teman, ya, seorang teman hamba Tuhan yang dipinjami motor. Satu kali waktu itu mau pelayanan ke Sragen, ya, begitu masuk Sragen dikutit, ya, dikutit sama dua pemuda yang boncengan, dikutit begitu sampai gereja langsung dicegat, saudara. Paham ya Pak? Motor ini saya ambil dari, loh kok diambil piro? Motornya bapak ini ngangsur belum bayar katanya. Harusnya 3 tahun dibayar 2 bulan, baru itu kan dibayar-bayar meneh. Nah kebetulan ngangsurnya yang Sragen, saudara, ini kan seperti orang mendatangi mulut singa, saudara. Waktu itu kok motor plat nomor ini ditutup kan? Kenapa? Utang. Dia mau protes dikasih tujuan ini loh, tapi namanya itu. Waduh, saya nggak ngerti. Nah, jangan dibawa teman, nggak bisa. Gue bilang sama yang pinjemi kamu, pokoknya mobilnya disita. Benar berapa banyak, saudara? Orang-orang yang berhutang, saudara, akan dituntut kalau tidak menyelesaikannya. Tapi syukur kepada Tuhan. Segala tuntutan dakwaan dosa itu sudah diselesaikan di kayu salib, sehingga saudara dilepaskan dari tuntutan dosa. Roma 6 ketika dikatakan upah dosa ialah maut itu sudah diganti dengan kasih karunia membawa kepada kita hidup yang kekal. Tuntutan dosa sudah dihapuskan melalui kayu salib. Makanya sudah kata sudah selesai, sudah genap. Setelah itu dia berkata, ke dalam tanganmu sudah selesai, saudara. Maka Tuhan mati. Ketika sudah selesaikan semuanya, Tuhan mati. Tuhan mati nggak tinggalin utang, saudara. Berapa banyak manusia mati tinggalin utang, saudara. Wah, repot. Makanya biasanya kalau meninggalkan jadi keluarganya ngomong, ya, Bapak Ibu Saudara yang mungkin kalau ada orang tua saya, keluarga saya ini ketika semasa hidupnya ada kesalahan, saya minta maaf. Dan kalau ada tuntutan utang piutang, tolong nanti bisa hubungi kami keluarga, tapi tolong ada duitnya, ya, ada surat-suratnya diberikan, maka keluarga akan menyelesaikan. Oh, ada banyak juga, saudara, ya, mati tinggal utang, gitu. Maka ada dikatakan singa mati meninggalkan, macan mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan utang, saudara. Ada juga, saudara. Ada orang manusia mati meninggalkan utang. Begitu mamanya mati diparahi, bapakmu DP utang, ini belum bayar, Pak, makan ini. Orang ini gak warisan, gak utang, gitu. Tapi Tuhan enggak, saudara. Tuhan mati menyelesaikan segala hutang kita, bukan hutangnya Tuhan. Bahkan dia meninggalkan warisan. Warisan apa, saudara? Hidup yang kekal. Luar biasa Tuhan kita ini. Makanya dia dahsyat. Dia dahsyat. Saudara, kedahsyatan salib Kristus itu memperdamaikan Allah dengan manusia. Siapa yang bisa memperdamaikan kita dengan Tuhan? Nggak bisa. Karena semua manusia dosa.
Semua manusia sudah berbuat dosa. Tadi setelah minggu ya, cerita dari drama yang diperagakan oleh setelah minggu tadi, bagus saudara ya. Oh, kalau nakal akhirnya ditangkap semua, dibelenggu dosa. Lalu ada orang yang sok, oh aku kuat katanya, kok tak bebas ke. Ternyata dia berdosa juga saudara. Akhirnya malah dibelenggu. Yang satu lagi pinter, kok coba dengan kepandaiannya. Ternyata dosa bahwa kok dibelenggu kok membebaskan orang belenggu. Nilainya kan begitu sebenarnya. Orang yang dipenjara membebaskan orang yang dipenjara. Seperti ada orang dipenjara terus ada orang masuk menongol baik, tenang saja, jangan takut. Nanti tak bebaskan kamu. Oh, orangnya senang ya. Oh, puji Tuhan, haleluya. Di penjara puji Tuhan, haleluya. Ya bodoh. Lalu dia bisa membebaskan, kenapa dia ada di penjara? Dengan dia masih tetap ada di penjara, kan dia tidak berkuasa kan penjara itu. Nggak ada orang yang bisa membebaskan belenggu orang lain. Mempodo dosanya, mempodo belenggu oleh dosa kok. Nggak bisa. Tapi Yesus itu ya, melepaskan belenggu dan dia memperdamaikan. Ya. Dosa itu, arti dari dosa adalah putusnya hubungan manusia dengan Allah. Tetapi kematian Kristus itu memperdamaikan. Makanya salah satu tanda perdamaian bahwa kematian Yesus itu memperdamaikan antara Tuhan dengan manusia. Kita masih ingat ketika Yesus mati terjadi peristiwa besar, ya. Imam-imam yang ada di bait Allah pada waktu itu, ya, kita tahu bait Allah itu terdiri dari 3 ruangan, ruang maha suci, ruang suci, dan ruang dan halaman. Orang tidak bisa seenaknya masuk ruang suci, ya. Makanya setiap dari halaman tidak seenaknya bisa masuk ruang suci karena itu ada tirai. Dari ruang suci tidak bisa seenaknya masuk ke ruang maha suci. Orang yang bisa masuk ruang maha suci itu hanya imam besar. Kalau imam-imam paling banter masuknya ruang suci gitu. Nah, di ruang maha suci itu setiap hari raya daftar besar setahun sekali imam besar akan masuk untuk membersihkan tabut. Jadi tabut perjanjian pada waktu Yesus itu sudah nggak ada sebenarnya karena sudah hilang ya. Tabut perjanjian itu sudah hilang pada zaman ya waktu Babel dan sebagainya, itu sudah tidak ada tabut perjanjian lagi karena tabut perjanjian sudah hancur, sudah dihilangkan. Masih ingat ya pada waktu dari ulang tahun dan sebagainya itu perabot-perabot kemah suci itu dipakai. Jadi waktu Firaun itu ada tabutnya kosong, tidak berisi lagi tongkat Harun berbuah badam, tidak lagi berisi mana, atau juga tidak lagi berisi 2 batu, kosong. Nah, tetapi itu menjadi gambaran orang nggak bisa masuk seenaknya. Nah, pada waktu itu terjadi peristiwa besar. Apa yang terjadi? Ketika Yesus mati, tirai pemisah antara ruang suci dan ruang maha suci itu robek, terbuka, bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Membuktikan apa? Itu bukan upaya manusia, tetapi upaya Tuhan. Dan jangan dulu saudara, kalau sampai ada imam atau orang awam yang melihat ke ruang maha suci, langsung mati. Langsung mati. Imam-imam besar saja saudara, kalau mereka masuk ke dalam ruang maha suci, itu harus mengkuduskan diri. Tidak boleh dalam keadaan dosa. Makanya nanti sudah baca kitab Bilangan ya, ketika mereka masuk imam besar pada raya daftar besar, pada waktu masuk ke ruang maha suci, itu kakinya kan ditali, ya, lalu talinya diurai keluar dari ruang maha suci, ya, ruang maha suci. Terus para imam besar kan punya pakaian kebesaran saudara. Salah satu tandanya di jubahnya itu ada giring-giring, kerincingan. Jadi kalau jalan kerincing gitu sudah ya. Saya juga bayang ya, gimana kalau gembalanya BPD Sulang dikasih itu ya, pelontongan masa kerincing itu, pelontongan pelontung ngobak, aku itu pelontung kayak udah sate kambing gitu sudah ya, pelontung. Nah itu tanda buat apa saudara? Jadi nanti ketika dia masuk ke dalam, ya, ya, kalau didengar kok kerincingannya nggak bunyi,
giri-girinya itu nggak bunyi, ya, maka talinya akan ditarik-tarik dari luar, ya. Jadi tali yang mengkaitkan imam besar itu akan ditarik-tarik, saudara. Kalau ada reaksi dari dalam, balesi itu, oh isi urip gitu. Tapi kalau ditarik-tarik ternyata tidak balesi, oh mati. Dan mereka nggak berani mati, langsung masuk ke dalam, mati, saudara. Jadi ruang suci kalau hidungnya nggak putus, masuk ke dalam ruangan itu mati. Maka caranya bagaimana? Ditarik dengan tali tadi, diseret, saudara. Nah, saudara, pada waktu Yesus mati, saya tidak percaya imam-imam yang ada di ruang suci melihat tirai itu mesti stres, wah mati nanti. Melihat tabut itu mati. Tapi pada waktu itu terbuka dan imam-imam itu nggak mati. Kenapa? Tirai yang memisahkan itu kan karena dosa, saudara. Manusia nggak bisa lagi zaman dulu, saudara. Ibadah nggak seperti ini, saudara. Saudara bisa sembahyang sama Tuhan di rumah bisa. Dulu nggak bisa. Saudara nggak bisa langsung bertemu dengan Tuhan. Saudara selalu imam besar. Tapi semenjak Yesus kita bisa menyembah Tuhan, ya, kita bisa mengagungkan Tuhan melalui imam besar kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita masih tetap melalui imam, saudara, nggak bisa langsung kepada Tuhan. Tetapi imam besarnya kalau dulu itu manusia, kaum Lewi. Kalau sekarang itu imam besar kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Makanya kenapa kalau kita berdoa harus ditutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus itu menjadi imam besar kita. Dia bersyafaat bagi kita untuk Tuhan. Jadi kalau saudara ditutup dalam nama Timotius Agus, orang diterima saudara doanya. Jangan ditutup dalam Timotius Agus, saudara. Ditutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu imam besar kita, imam besar yang agung. Jadi kita tetap dengan imam besar, tetapi Yesus itulah yang sudah memperdamaikan kita dengan Tuhan. Segala doa kita panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Coba kita lihat di dalam Efesus 2 15-16, ya. Efesus 2 15-16 dikatakan demikian. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Luar biasa, saudara. Kematian Yesus itu memperdamaikan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Nah sekarang, saudara, setelah kita ini menerima kedahsyatan Yesus, akibatnya apa tadi? Maut sudah dikalahkan, kita memperoleh kepastian keselamatan. Nah sekarang menjadi pertanyaannya, bagaimana? Tadi kita sudah melihat, ya, sudah mendengar tentang kesaksian-kesaksian Nabi. Apakah kita berhenti di situ? Cukup untuk diri kita sendiri? Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita harus memberitakan berita tentang salib, berita tentang kedahsyatan kuasa salib itu harus disampaikan kepada semua orang. Yang masih banyak orang menganggap berita salib itu kebodohan. Yesus itu tak penting, karena mereka belum sadar, mereka belum ngerti siapa itu Yesus. Setiap orang perlu berita tentang Yesus. Tadi pagi saya sudah sampaikan, ya, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Kenapa di luar Yesus tidak ada keselamatan? Manusia tidak bisa. Kalau kita lihat upaya-upaya manusia mencoba mencari surga, dan ternyata setiap kali upaya-upaya manusia itu dilakukan, upaya itu gagal. Nah, tadi masih ingat, tadi pagi saya sampaikan, agama tidak bisa membawa kita pada keselamatan. Kenapa? Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa melakukan tuntutan agama secara sempurna. Nggak ada, saudara. Baik itu Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu. Coba saudara lihat. Setiap umat mereka, ya, jangan
jangan umatnya ya, pimpinan saja ya, pimpinan umatnya saja belum ada yang bisa menjalankan tuntutan-tuntutan agama mereka itu secara sempurna. Di agama itu seperti dalam Roma 3:20 dikatakan hukum Taurat itu hanya menunjukkan kepada kita bahwa kita ini berbuat dosa. Betul tidak? Adanya agama, kita tahu adanya dosa. Makanya orang yang tidak beragama dan menganut sebuah agama kan dosa terus. Kenapa? Tidak tahu itu dosa atau tidak, kan dia tidak tahu. Waktu dibilang oh lu dosa, dosa apa? Karena pada ngajarin judi dosa loh, sopo sing ngomong. Bukan masalah dosa, salah melanggar aturan pemerintah saja. Orang yang judi ditangkap bukan karena dosa, karena dia tidak memeluk agama, saudara. Tapi kalau dia memeluk agama, dia tahu dosa. Persoalannya dijalankan terus atau tuntutan agama itu dilakukan atau tidak. Dan banyak orang yang melanggar tuntutan agama, saudara. Jadi nggak bisa. Kebaikan nggak bisa membawa kita, kesalahan kita nggak bisa. Tadi pagi dikatakan kesalahan manusia itu seperti kain kotor, nggak ada yang bener. Kekayaan, apalagi kekayaan, coba kalau kekayaan bisa membawa kita ke surga, sing masuk surga suka-suka kabeh. Hanya orang kaya bisa masuk surga. Saya bersyukur bahwa untuk bisa masuk surga tidak harus kaya. Nah, saudara, berita ini luar biasa dan ini yang disampaikan masih banyak orang yang membutuhkan berita ini. Pertanyaan sudah kita sampaikan berita ini. Coba kita lihat dalam Roma 10 ayat 13-14. Roma 10 13-14 dikatakan demikian. Roma 10 13-14. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Semua yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka berseru kalau mereka nggak percaya? Bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak pernah mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang menyampaikan? Kita harus punya tanggung jawab moral ya. Ada suami sudah yang belum kenal Tuhan, ada istri yang belum kenal Tuhan. Jangan sampai berita salib ini berhenti kepada kita. Kekuatan kedahsyatan berita salib ini harus disampaikan kepada semua orang. Kisah 1:8. Sebagai orang yang sudah diselamatkan karena pemberitaan salib, maka harus menjadi saksi salib Kristus kepada orang lain. Kisah 1:8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara sering nanti 40 hari lagi ya, kita akan start doa 10 hari kepenuhan Roh Kudus. Banyak orang salah persepsi, salah motivasi ketika minta kepenuhan Roh Kudus. Banyak orang minta Roh Kudus supaya apa, saudara? Supaya bisa glosolali. Sekarang keren ya. Neng gereja mikono so glosolali keren. Ya, saudara minta dan keren. Salah kaprah lagi. Makanya ada gereja-gereja yang glosolali itu rame-rame, saudara. Waktu nyembah, ayo kita bahasa roh kabeh, ayo bahasa roh. Bahkan ada yang dilatih, saudara. Di beberapa gereja ya, ada bahasa roh itu bisa dilatih. Bahwa saudara yang belum bisa bahasa roh, nanti hari Rabu ada ibadah untuk bahasa roh. Nah, saudara bisa datang. Saya pernah ada kesaksian seseorang yang ikuti ibadah begini, saudara. Lalu tapi caranya, wah, diajari berbahasa roh. Terus katanya suruh bilang haleluya dulu, dipancing dulu.
haleluya, haleluya, haleluya. Mereka kepancing, sesuai latih wali-wali katanya. Oh, kok kepenuhan Roh Kudus kayak pernah dulu ya, zaman dulu kan ada pompa dragon itu sudah ya. Pompa dragon itu kalau pertama kali mau dibuat pompa pertama apa? Dikasih air dulu ya, supaya apa? Mancing ya, dipotong kayak lagu sesuai mancing naik ke atas. Oh, Roh Kudus kayak pompa dragon dipancing dulu ya. Bukannya seperti itu. Padahal kita percaya tadi. Kenapa kita harus menerima Roh Kudus? Ada konsekuensi. Orang yang menerima Roh Kudus dan menerima kuasa Roh Kudus itu harus konsekuensinya apa? Dia harus jadi saksi. Jadi sudah penuh Roh Kudus itu, sudah penuh Roh Kudus, sudah bersaksi belum? Wah, bahaya itu sudah. Bersaksi. Orang yang dikatakan tadi kan, menerima kuasa Roh Kudus ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Akibat orang dipenuhkan Roh Kudus bukan iso gloso lali gaya-gaya. Karena nanti kalau kita lihat Alkitab katakan apa? Orang bahasa roh itu bukan untuk umum. Kalau saya sedang nyembayang terus pakai gloso lali, saudara kan tidak ngerti bahasa saya. Itu bahasa ilahi. Kalau berdoa bersama-sama pakai bahasa Indonesia, bahasa manusia, kita katakan itu tuntutan kita boleh. Nah, kalau ada bahasa roh, ya boleh, tidak apa-apa ngebahas bahasa roh sendiri boleh. Tapi memang ada bahasa roh yang memang kepentingannya untuk umat. Pasti nanti akan ada orang yang diberikan karunia untuk menerjemahkan. Itu manifestasi kuasa Roh Kudusnya. Jadi kita terima Roh Kudus, kita menerima kuasa Roh Kudus itu tujuannya bukan untuk pribadi kita, tetapi Alkitab jelas katakan kamu akan menjadi saksi. Mari Bapak Saudara, di mana dulu dikatakan dari Yerusalem, terus Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu bicara, kalau kita tafsirkan secara bebas gitu ya. Yerusalem itu bicara orang-orang yang di dekat kita. Ini saya katakan begitu loh. Yerusalem itu bicara di dekat kita. Ya betul juga. Kan ini orang-orang yang di Yerusalem, yang dengar firman ini orang-orang yang di Yerusalem. Ya, lalu Yudea orang-orang yang lebih jauh dari kita lagi. Nah, kalau bicara orang dekat kita itu ya istri, suami, anak, orang tua. Sudahkah mereka dengar berita tentang salib itu? Sebab tanpa Yesus kita tidak bisa diselamatkan. Karena itu kehebatan Tuhan. Karena ini kedahsyatan Tuhan. Mari malam hari ini saya rindu setiap kita merasakan kedahsyatan dan kehebatan Tuhan. Terlalu banyak karya Tuhan tadi dalam panji-panji yang sudah dikibarkan oleh pemuda-pemudi kita. Ada Allah, panji keselamatan, Allah yang menyembuhkan, Allah perlindungan kita, Allah yang mengadakan segala perkara, Allah yang memberkati semua ada. Ada yang datang dalam persoalan berkat, Tuhan Yesus akan mengadakan. Ada yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Apa yang menjadi persoalan? Sudah datang dengan beban berat, Dia Yehova Shalom, Dia Allah damai, Dia berikan damai sejahtera. Bahkan damai sejahtera Allah itu melampaui akal dan pikiran kita. Dia akan pelihara hati kita. Mari kita nikmati kedahsyatan Tuhan yang datang dengan persoalan, pulang dengan kepala tertegak. Jangan izinkan masalah itu menghancurkan hidupmu. Jangan izinkan masalah itu memisahkan hidupmu dengan kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu dahsyat. Karena kuasa Tuhan itu hebat. Mari kita pamit berdiri bersama-sama.